panen blonceng. Jangan meniru kalau tidak terbiasa. Duduk merica bunder-bunder lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masih di edisi Pulang Kampung part 3. Nah, siapa tahu ada teman-teman yang belum nonton part 1 part 2-nya, boleh di scroll ke bawah untuk videonya. Kalau ngeliat anak sekolah pulang pergi bareng sama teman-temannya tuh berasa kayak pengen balik lagi gitu ya ke masa-masa sekolah. Karena posisi rumah nenekku itu di samping sekolahan SD, TK, dan PAUD, jadi ya selalu ramai setiap harinya. Oke, pagi kali ini aku sama bibiku mau panen ketela atau singkong. Ini posisinya depan rumah banget teman-teman, karena nenekku tuh seneng banget berkebun. Jadi apapun yang bisa dihasilkan dan bisa dimasak ya ditanam seperti ini. Dan kita tinggal metik hasil panennya. Ayo panen blonceng. Nanti ki Kini kene ki. kok blusuk-blusuk ngene wis kaya Pak Jokowi blusukan. Memangnya Pak Jokowi tok sing blusukan. Lola, hati-hati. Wah, Blonceng. akeh nih dhuwur tapi warnanya sing rada gede. Jaluk ngono emak. Lho iki lho gede. Gede iku. Oh. Ayo masak merica ayo. Masak apa, Mah? Masak sego singkong, sego sredek, oyek. Sego sawut. Mumpung di sini dipuas-puasin makan tempe daun jati karena di Cikarang nggak ada. Tempe ini tuh enak banget, sedep ya, Mah. Kas geni sik ya, Lur. Nggawe sego sredek. Aro jangan merica. Duduk merica bunder-bunder lor. Kita bagi tugas nih biar cepat matangnya. Tempe kayak gini tuh murah, 10 biji tuh 6.000 banget. Mbak sembunyi-sembunyi nah. Nah, di video part 3 ini aku bakal bikin 3 menu, yaitu sego sredek, jangan merico, dan jangan tempe lombok ijo. By the way, mungkin ada yang belum tahu kalau bahasa Jawanya sayur itu adalah jangan. Ya kok iki apa? Ojo lah ya syukur kok iki ora gelem. Tempene diirisi kotak-kotak wae mergo engko arep dimasak jangan lombok. Nah, seperti biasa aku masaknya di belakang rumah aja biar adem dan semriwing kena angin ya. Tempenya sendiri di sini aku menggunakan tempe biasa yang dibungkus daun jati dan juga aku campur pakai tempe semangit atau tempe yang sudah mulai mau busuk. Ini rasanya enak banget, barangkali teman-teman belum pernah coba makan tempe yang hampir busuk, cobain, ini enak banget. Bisa dimasak sayur, bisa juga diulek pakai sambal.
Teman-teman, di sini ada yang tahu nggak sego seredek itu apa? Nah, seredek sendiri itu sebenarnya tuh dia cuma parutan kasar gitu ya. Yang mana kali ini kita bakal ngukus ketela atau singkong yang tadi pagi kita panen. Ini udah diserut kasar sama ibu aku seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang bakalan kita mau kukus. Nah, tadi ada yang singkong utuhan dipotong-potong gitu aja buat dicemil-cemil. Kalau yang udah diparut seperti ini nanti kita bakal makan ya. Jadi dicampur sama nasi dan juga sayur yang kita masak hari ini. Jangan apa, Pleng? Jangan lombok iku lho, Mbak. Oh, di jangan lombok ijo karo tempe. Lah iya mau kan wis ngomong mah tempe iki arep dinggo jangan lombok. Dikei iwak panggang Oh, dadi iya, memang iya. sedep. Ngono lho. Jangan meniru kalau tidak terbiasa. Kenapa aku bilang jangan meniru kalau tidak terbiasa? Karena motong cabai, bawang, semua bumbu dapur dengan cara seperti ini tidak semua orang bisa. Karena khawatirnya nanti kalau nggak kebiasa tangan kalian yang keiris ya, bukan cabai bawangnya. Oke, di sini aku sambil kas geni, sambil nunggu airnya mendidih, aku lagi ngulek bumbu untuk pembuatan sayur merico. Sayur merico ya, bukan merica butiran, teman-teman. Jadi, sayur merico ini adalah ciri khas dari daerah aku. Yang mana untuk sayurnya itu kita menggunakan bisa pakai pepaya muda, bisa pakai blonceng, atau yang disebut labu. Nah, usahakan airnya sudah mendidih terlebih dahulu. Lanjut kita masukin untuk bumbu yang sudah dihaluskan. Bumbunya itu diuleknya agak setengah kasar teman-teman. Jadi nanti untuk tekstur kuahnya itu dia masih ada bulir-bulir cabai dan bawangnya. Kalau sudah mendidih seperti ini, air dan juga bumbunya, lanjut kita masukin blonceng atau labu yang sudah kita panen tadi dan udah dipotong-potong. Tipsnya, motong labunya ini agak besar-besar ya teman-teman, jangan tipis-tipis banget karena nanti dia bakal mengempis. Lanjut kita masukin seasoning seperti garam, penyedap rasa, gula pasir, dan kalau sudah mendidih airnya lagi, teman-teman masukin untuk ikannya. Wajib menggunakan ikan laut yang fresh. Dan kali ini aku menggunakan ikan badok. Lanjut di kompor sebelah, di sini kita tumis untuk cabai hijau keriting, bawang merah, bawang putih kita tumis sampai setengah layu. Dan kita masukin untuk tempe yang udah kita potong-potong tadi. Ada tempe biasa dan juga tempe semangit. Yang mana kali ini kita bakal masak untuk jangan tempe lombok ijo. Dan untuk kuahnya sendiri di sini kita menggunakan santan ya teman-teman, baik santan encer terlebih dahulu seperti ini. Dan nanti kita masukin juga untuk santan kentalnya di saat mau matang. Masukin juga lengkuas dan juga daun salam biar makin sedap. Dan next kita bakal masukin untuk bumbu halusnya. Ini menggunakan bumbu halus kuning. Nah nanti untuk komposisi semua bumbunya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi. Oke ya, ini tinggal diaduk rata seperti ini aja. Usahakan ini jangan sampai pecah santan, supaya nanti rasa dari sayurnya itu bisa enak banget. Terus iki rene lihat apa aku paham. Gue passwordnya apa? Iya, iya. Siapa di sini yang selalu komen kalau suara lekku atau bibiku tuh renyah banget? Kalian tahu nggak? Sekarang lekku udah bisa bikin channel YouTube, udah aku ajarin. Nanti aku kasih tahu ya channel YouTube-nya apa. Tapi sekarang kita lanjut masak sayurnya dulu. Sayur tempe lombok ijo itu paling enak kalau dicampur sama ikan panggang. Jadi dia makin sedap dan ada wangi smoky-smokinya gitu. Jangan lupa dikasih seasoning seperti garam, penyedap rasa, dan gula pasir. Dites rasa kira-kira udah matang atau belum. Di kompor samping ini aku masih nunggu jangan mericoku matang. Ini seger banget teman-teman. Nah ini dinikmatin pakai sego seredek, nasi, dan juga singkong yang udah kita parut tadi, kita kukus, disiram pakai kuah, ini tuh nikmat banget. Nah ada satu tips dari aku kalau teman-teman mau cobain bikin jangan merico ini. Usahakan masukin ikannya itu di akhiran aja sebentar. Lanjut setelah itu matiin api kompor, jangan keseringan diaduk supaya ikannya tidak hancur. Nah ini sayur kita udah matang semua. Ada sayur tempe lombok ijo, iwak panggang. Ini nikmat banget, seger banget. Siapa tahu teman-teman belum pernah nyobain bikin sayur tempe seperti ini, sok silahkan dicoba. Untuk resepnya tinggal cek di kolom deskripsi aku. Kedua sayur ini udah matang, kita sisihin dulu. Sekarang kita lanjut untuk pendampingnya.
Di sini aku lagi masak gorengan favorit aku. Aku cuma seneng gorengan satu ini teman-teman. Yang lain suka tapi nggak terlalu suka seperti ini. Kalau di daerah aku atau di Rembang itu disebutnya heci. Kalau di tempat teman-teman coba nih aku mau tahu disebutnya apa nih gorengan ini. Katanya sih ada yang nyebutnya bakwan sayur, ada yang nyebutnya bala-bala, ada juga yang nyebutnya ote-ote. Nah, kalau di tempat teman-teman disebutnya apa nih? Boleh tulis ya di kolom komentar. Oke, alhamdulillah ini gorengannya juga udah matang, sayurnya udah lengkap, nasi udah matang, seredek atau parutan singkongnya juga udah matang. Next kita bakal bungkus-bungkus semua makanan ini karena setelah ini aku bakal ngajak teman-teman juga untuk menikmati keindahan alam yang ada di kota aku. Tapi sebelumnya ini eman-eman kan ya kalau apinya masih nyala dan juga kayunya masih banyak nih teman-teman. Jadi aku mau sekalian ngerebus air aja. Yang mana orang di desa aku tuh lebih senengnya ngerebus air seperti ini teman-teman. Jadi asli air dari sumur kita rebus dan untuk minum. Nah ini dia aku udah angkut semua makanan aku ke sini. Aku rela motoran 45 menit dari rumah nenekku menuju tempat ini. Yang mana kita bakal terpesona sama pemandangan kali ini. Yang mana aku pun gak pernah melihat pemandangan ini di kotaku sendiri kalau saat rame pengunjung. Nah sekarang aku bakal ngajak teman-teman semua untuk makan masakan hari ini dan menikmati senja di pinggir pantai. Nggak lupa juga kalau mantai itu udah paling pas banget kalau kita minum degan teman-teman. Jadi di sini aku udah beli kelapa muda, ini seger banget teman-teman. Aku rela datang ke pantai ini dari rumah itu setengah 5 sore dan sampai sini jam 5 lewat ya teman-teman. Demi kepengen melihat sunset yang cakep banget teman-teman. Dan selama aku tinggal di desaku, di kampung sampai aku sebesar ini, aku baru pertama kali bisa lihat sunset dengan pantai yang situasinya tuh sepi gitu ya. Dan ini bener-bener seperti pantai pribadi karena emang pengunjungnya sedikit banget. Dan ini nggak bakalan bisa ditemuin di saat hari libur panjang maupun lebaran, idul adha, libur anak sekolah, ataupun di hari weekend. Karena pantai ini pasti rame banget pengunjung. Oke, sekarang aku bakal menikmati hasil masakan ini bersama keluarga aku. Kebetulan nenek aku juga tadi ikut ya teman-teman. Nah, aku tuh sebelumnya kepengen banget ke pantai ini tuh naik Grab atau Gokar gitu ya. Tapi karena di daerah nenekku tuh bener-bener pedesaan, yang kemungkinan untuk pesan mobil online itu agak susah ya teman-teman. Karena aku 1 jam cari driver itu nggak dapet-dapet, ya udah akhirnya kita motoran aja. Ini aku ambil video dari mulai jam 5 lewat sampai terbenam matahari. Menurut aku video ini adalah video yang paling ter-effort aku dan paling cantik menurut aku pribadi dari segi pemandangan ya teman-teman. Karena ini beneran aku sampai nggak mau pulang gitu pas saat di sini dan bisa dilihat sendiri ini sepi banget. Pengunjungnya paling ada cuma aku 2 atau 3 orang yang lainnya. Aku pribadi yang tag video ini, yang ngedit video ini, dan isi suara di video ini tuh ngerasa kayak aku lagi ada di dalam lukisan. Itu sih yang aku rasain ya teman-teman. Karena nggak tahu kenapa aku seneng banget saat ngedit video ini. Karena berasa indah banget, tenang banget, segini bagusnya Indonesia ya teman-teman. Jadi siapa tahu teman-teman mau ada rencana nih liburan ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ngelewatin kota aku, monggo silahkan mampir di Pantai Karangjahe Rembang. Nah ini kalau masuk hanya orang aja tidak bayar. Jadi kita bayarnya itu hanya per kendaraan. Per satu kendaraan motor itu memboncengan kalian hanya dikenakan Rp5.000 aja. Dan untuk mobil dikenakan harga Rp20.000. Pesisir pantai di kota aku di Rembang ini kebanyakan pinggir pantainya itu adalah pohon cemara. Jadi seperti ini kurang lebih lokasi dan situasi di Pantai Karangjahe Rembang. Yang mana di sini tuh pantainya pasir putih teman-teman. Kalian bisa menikmati wisata pantai ini murah meriah bersama keluarga.
Oke, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir, yang udah nonton part 1, part 2, part 3, ditunggu part 4-nya ya teman-teman. Karena aku bakal ngasih lihat keindahan alam yang lainnya di sekitar desa aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga videoku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!